Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nuria. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia lanjutan. Adapun yang saya bahas dalam video ini yaitu tentang materi yang ada pada pertemuan pertama, yang membahas tentang apa itu manajemen sumber daya manusia, pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Ketiga, aspek lini dan staf dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, tugas dan fungsi manajer. Yang terakhir, kompetensi manajer sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki setiap individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Saat kita membicarakan suatu perusahaan, ada banyak bagian yang terdapat di dalamnya yang mempunyai fungsi masing-masing. Secara garis besar, perusahaan terbagi atas 4, yaitu pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Menurut pandangan saya, manajemen sumber daya diperbaiki dan dipersiapkan sebaik mungkin sebelum kita menyiapkan yang lain. Karena menurut saya, jika manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan itu buruk, maka yang lainnya juga akan ikut buruk. Karena fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu mengadakan seleksi tenaga kerja untuk mengisi bagian-bagian lainnya. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia sangatlah penting agar suatu perusahaan tidak salah dalam memperkerjakan orang. Yang ketiga, aspek lini dan staf dalam manajemen sumber daya manusia. Aspek lini yaitu secara tradisional memberikan hak kepada manajer untuk mengeluarkan perintah pada manajer atau karyawan lain. Aspek staf yaitu memberi hak kepada manajer untuk memberi nasihat untuk manajer atau karyawan lainnya. Yang keempat, tugas dan fungsi seorang manajer. Tugas dan fungsi seorang manajer yang pertama yaitu memimpin organisasi, mengatur dan mengendalikan organisasi atau perusahaan, mengembangkan organisasi. Yang keempat, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi. Yang kelima, mengawasi dan mengendalikan organisasi. Yang keenam, menumbuhkan kepercayaan. Yang ketujuh, rasa tanggung jawab dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedelapan, mengevaluasi kegiatan aktivitas organisasi. Yang kesembilan, menggali serta juga mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kompetensi manajer sumber daya manusia. Kompetensi manajer sumber daya manusia ada 4, yaitu pertama, komunikasi. Komunikasi, seorang manajer sumber daya manusia harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan setiap orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan, dari karyawan, staf hingga pimpinan puncak. Kedua, analis dan berpikir kritis. Ini merupakan keharusan bagi seorang manajer sumber daya manusia. Ia harus memimpin, memberikan keputusan yang tepat terhadap perusahaan. Ketiga, penciptaan hubungan. Departemen manusia harus mampu menjadi perekat bagi departemen lain untuk mencapai sasaran organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, kepemimpinan. Keterampilan memimpin merupakan kompetensi lain yang juga wajib dimiliki sumber daya manusia. Sekian pembahasan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.